الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في كتابه الكريم العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, Rabb yang masih memberikan berbagai macam nikmat, kesehatan dan kesempatan kepada kita semua sehingga kita sama-sama bisa berkumpul kembali di masjid yang kita cintai ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita sanjung sajikan kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada para sahabat dan keluarga beliau. Mudah-mudahan tidaklah waktu berganti dan bulan terus berlalu melainkan bertambah kecintaan kita kepada Nabi kita, bertambah keinginan kita untuk mengikuti sunnahnya secara zahir dan batin. Dalam kesempatan khutbah Jumat yang berbahagia ini, khatib berpesan untuk kami sendiri dan kepada para hadirin sekalian yang hadir di sini, marilah sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Kita tingkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah, sehingga tidaklah waktu berganti, Jumat berlalu, bulan terus berganti juga, melainkan bertambah takwa kita, bertambah iman kita, dan juga bertambah ibadah kita kepada Allah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, khatib akan mengangkat tema khutbah dengan ciri-ciri atau karakter ahli syurga. Wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kali ini kita sama-sama akan coba untuk mempelajari mengenai tafsir Al-Quran dari surah Az-Zariyat ayat ke-15 hingga ayat ke-19. Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat, di awal Allah bersumpah, kemudian Allah menegaskan mengenai bahwasannya hari akhir nanti merupakan suatu kepastian. Innama tu'aduna lasadiq wa innad dina lawaqi'. Bahwasanya hari yang dijanjikan, bahwasanya hari kiamat, hari kebangkitan nantinya itu benar dan itu akan terjadi. Lalu Allah juga menjelaskan mengenai akibat atau azab bagi orang-orang yang dulunya tidak beriman kepada Allah, dulunya bertanya mengenai hari akhir apakah ada atau tidak. Yas'aluna ayyana yaumuddin yaumahum 'alan nari yuftanun. Kemudian masuklah di ayat ke-15. Allah menegaskan mengenai orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga dan bagaimana kepribadian serta karakter mereka ketika mereka dulu hidup di dunia. Luar biasa indah urutan surat yang terdapat, urutan ayat-ayat yang terdapat dalam surah Az-Zariyat. Indah sekali. Tidak ada yang bisa membantahnya karena ini merupakan kalam Allah. Wa qala rabbuna jalla wa ala
Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mereka akan berada di dalam syurga dan mereka nanti akan berada di mata-mata air. Fi jannat wa uyun. Siapa mereka di sini? Dijelaskan dengan detail. Innal muttaqin, yakni orang-orang yang terus meningkatkan ketakwaannya kepada Allah. Mengenai definisi takwa juga pernah kita bahas di masjid yang kita cintai ini. Bagaimana predikat takwa, bagaimana tahapan takwa, bagaimana derajatnya. Secara garis besar kita fahami takwa adalah orang yang selalu melaksanakan perintah Allah, yang selalu melaksanakan kewajiban-kewajibannya, dan juga dia sekuat tenaga untuk menghindari keharaman, untuk menjauhi segala larangan Allah. Ini definisi yang paling simple, yang paling sederhana. Kemudian dilanjutkan lagi dalam ayat ke-16. Akhizina ma atahum rabbuhum. Mereka di dalam surga, mereka mengambil, mereka menikmati semua yang diberikan oleh Rabb mereka, baik dari buah-buahannya, baik dari istananya, baik dari mahligai-mahligainya, baik dari bidadari-bidadarinya. Mereka mengambil buah yang ketika mereka petik langsung tumbuh buah yang lain dan rasanya lebih nikmat dari mereka makan. Mereka ambil lagi, petik, mereka makan lagi, tumbuh lagi yang baru dan rasanya lebih enak dari yang sebelumnya. Mereka nantinya orang-orang ahli surga juga bisa minum dengan minuman yang sangat-sangat enak. Ketika mereka minum dan minum, rasanya juga semakin enak, semakin enak. Terus seperti itu, khalidina fiha abada. Innahum kanu, sesungguhnya mereka itu orang-orang yang mendapat kenikmatan dalam surga. Qabla dzalik, sebelum dimasukkan ke dalam surga, yakni ketika kehidupannya di dunia, qabla dzalika muhsinin, mereka adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan apa kebaikan yang mereka buat, yakni mereka adalah orang-orang yang mengerjakan semua amalan-amalan fardu. Mereka tidak melalaikan sedikit pun dari perintah-perintah Allah, dari kefarduan yang diwajibkan kepada mereka. Dan mereka adalah orang-orang yang bersegera dalam berbuat kebaikan. Naam. Apalagi karakter mereka? Setelah kita fahami karakter ahli surga secara umum adalah orang-orang yang bersegera dalam berbuat kebaikan. Kemudian kita ingin memahami secara lebih khusus, secara lebih spesifik bagaimana kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka adalah orang-orang yang sedikit sekali nyenyak tidurnya di malam hari. Kami ulangi, mereka adalah orang-orang yang sedikit sekali nyenyak tidurnya di malam hari. Yahja'un, apa makna dari yahja'un? Apakah mereka sedikit tidur? Bukan. Yahja'un, apakah mereka sedikit berbaring? Ya, bukan. Tapi mereka adalah orang-orang yang sedikit nyenyaknya. Bagaimana maksud sedikit nyenyaknya di sini? Karena mereka bertujuan untuk tidur agar bisa segar bangun tahajud, agar bisa kuat untuk bangun tahajud. Maka mereka pun beristirahat. Ketika mereka tidur, mereka bersemangat, InsyaAllah jam segini saya akan bangun tahajud, InsyaAllah nanti di akhir malam saya akan bangun tahajud, InsyaAllah begitu bangun saya akan langsung ke kamar mandi untuk berwudu. Bukan berarti bermakna orang yang terus bergadang di malam hari, bukan berarti bermakna orang yang terus menghindari tidur, bukan. Tapi orang yang punya keinginan, orang yang punya kemauan, orang yang berfikir untuk meningkatkan derajatnya di sisi Allah. Ini merupakan satu pola hidup yang hendaknya dijadikan satu tujuan dalam kehidupan muslim. Tentunya kita sekarang punya banyak kesibukan, hadirin sekalian. Tentunya kita sekarang punya banyak kegiatan yang membuat kita masih sulit untuk bangun tahajud. Di umur 25 sampai 35, umur masih membangun karir, sulit untuk bisa tidur di awal waktu.
mohon maaf, sulit untuk tidur di awal malam, kadang tugas kantor dibawa ke rumah, kadang kumpul dengan teman, kadang ini itu semuanya, silakan, tidak mengapa, selama tidak berdosa. Tapi tanamkan dalam diri, harus ada dalam kehidupan kita, harus ada di kehidupan saya, bagaimana saya bisa bangun 1 jam sebelum subuh, bagaimana saya bisa mendirikan 2 rakaat yang merupakan waktu antara hanya saya dengan Rabb saya. Guru kami Sayyid Ayyub Al-Ahdal, seorang ulama dari Yaman sana, beliau berpesan kepada kami, wahai anak-anakku, kata beliau, selesai kalian belajar dari As-Salatiyah, selesai kalian pulang dari Mekah ke Indonesia, ke negara kalian, jangan lupa dakwah itu berat, perjuangan hidup kalian berat, perjuangan kalian mendidik umat itu berat. Maka amalkanlah 1 jam saja, 1 jam saja sebelum subuh, khusus waktu antara kamu dengan Rabb kamu, khusus 1 jam antara kamu dengan Rabb kamu. Lupakah kita, hadirin sekalian, bahwasanya awal Nabi berdakwah sangat berat sekali. 3 tahun Nabi berdakwah secara sirriyah, secara rahasia, belum banyak ujian, belum banyak sekali cobaan. Tahun keempat, memasuki tahun keempat, sampai ke 10 tahun nubuwah, maka Nabi pun berdakwah secara jahriyah, secara terang-terangan. Setelah 3 tahun sirriyah, kemudian Nabi berdakwah terang-terangan. Tahun keempat hingga tahun ke-10 nubuwah, ujian pun datang sangat luar biasa, cobaan pun datang sangat luar biasa, hingga Nabi dan para sahabat serta keluarganya pernah diboikot, hingga Nabi juga pernah berdakwah ke Taif tapi tidak diterima. Kemudian Nabi pun hijrah. Di tengah-tengah perjuangan yang sangat berat, di tengah perjuangan yang banyak sekali ujian, apa yang Allah perintahkan? Qumil laila, berdirilah di waktu malam, solat malamlah kamu. Ini pesan Allah, ini perintah Allah kepada nabinya ketika Nabi Muhammad SAW menjalankan suatu dakwah yang sangat berat. Demikian juga kita, dakwah kita berat untuk mendidik anak, mendidik istri. Perjuangan kita berat untuk bisa membawa anak istri kita ke surga. Apa yang harus kita lakukan? Nabi mencontohkan, Nabi diperintahkan oleh Allah untuk solat malam, maka dirikan solat malam. Ini hadirin sekalian merupakan karakter, merupakan ciri khas dari seorang mukmin. Guru kami juga mengingatkan, kalian kerja mungkin nanti ada yang di kantor, ada yang di Kemenak, ada yang di KUA. Kalian kerja 8-9 jam sehari, 8-9 jam bermuamalah dengan manusia. Kalian pulang ke rumah, maghrib sampai di rumah, maghrib sampai jam 10, kalian bermuamalah dengan anak istri kalian. Kenapa tidak mau 1 jam saja khususkan waktu antara kamu dengan Rabb kamu? Maka hadirin yang dirahmati Allah, dijelaskan juga dalam surat lain, surat As-Sajdah, orang-orang yang mereka nantinya akan diangkat derajatnya oleh Allah, dimasukkan ke surganya Allah, adalah orang-orang yang mendirikan salat 5 waktu, yang menjaga kefarduan, dan orang-orang yang tatajafa junubuhum 'anil madaji', orang-orang yang lambung mereka itu jauh dari tempat pembaringan mereka. Apa maksudnya? Bukan orang yang suka rebahan di akhir malam, bukan orang yang suka nyenyak tidur di akhir malam. Lalu bagaimana kita untuk bisa mendapatkan predikat tersebut? Predikat sebagai ahlul lail, ahlu qiyamil lail. Tentunya ini juga diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga banyak direkomendasikan oleh para kiai, para ulama. Perlu kita ketahui, kalau anak-anak kita sebelum tidur mereka masih sibuk dengan gadgetnya, dengan smartphone-nya, jangan harap dia bisa mudah untuk bangun malam tahajud. Jangan harap dia bisa mudah untuk bangun subuh.
Baik, kita tidak berbicara dulu mengenai solat malam, kita berbicara yang wajib dulu, solat subuh dulu. Jangan harapkan anak kita bisa semangat untuk bangun solat subuh. Jangan harapkan anak kita bisa segar untuk kita bangunkan menjelang subuh, kalau sebelum tidur masih kita berikan gadget, kalau sebelum tidur masih kita berikan smartphone. Bagaimana malam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Bahwasanya sebuah hadis menjelaskan Nabi kita yakrahul kalam ba'da salatil isya. Nabi kita, hadirin sekalian, tidak menyukai banyak berbicara, banyak ngobrol dengan sahabatnya ketika ba'da salat isya. Kebiasaan Nabi ba'da salat isya, beliau siap-siap tidur. Terkadang beliau berbicara dengan istri-istrinya. Maka dari sini kita bisa lihat, apapun profesi kita, apapun kegiatan kita, apapun pekerjaan kita, ba'da salat isya cukup sudahi. Wa ja'alna an-nahara ma'asha. Allah jadikan siang itu untuk kita bekerja, untuk kita bermuamalah. Malam hari selesai salat isya, Nabi praktekkan pulang ke rumah, duduk dengan anak istri, silahkan. Lebih cepat tidur itu lebih baik. Kalau kita masih sibuk dengan gadget, masih sibuk dengan smartphone sampai jam 9, sampai jam 10, itu akan mempengaruhi kualitas otak, itu akan mempengaruhi kesegaran tubuh kita ketika nanti akan bangun salat subuh. Wa ba'du. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Karakter ahli surga, orang-orang yang mereka sedikit sekali nyenyaknya tidur di malam hari. Pelan-pelan kita coba hidup kita untuk bisa fokus, ada waktu malam yang kita gunakan untuk tahajud. Wabil ashari hum yastaghfirun. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan mereka adalah orang-orang yang di waktu sahurnya mereka habiskan untuk beristighfar kepada Rabbnya. Hadirin yang dirahmati Allah, jamaah salat Jumat yang berbahagia, perlu kita fahami bahwasanya ayat yang membahas mengenai istighfar di waktu sahur itu bukan cuma satu dalam Al-Quran, ada dua, juga dengan konteks bunyi ayat yang berbeda. Di sini wabil ashari dulu, waktunya dulu disebutkan. Dalam ayat yang lain berbeda, wal mustaghfirina bil ashar, pelaku dulu baru waktu. Kenapa dua ayat dengan dua konteks yang berbeda? Lihat, kita bisa menilai perbedaannya di sini. Yang pertama di juz 3 surat Ali Imran, wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Ayat yang pertama tadi di juz 3 menjelaskan mengenai kelebihan fadilah orang yang mau beristighfar. Ini dari satu sudut pandang. Sedangkan ayat ini menegaskan kembali kepada kita, wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur, lihat, dan di waktu sahurnya yang lebih dulu disebutkan, wabil ashari hum yastaghfirun, mereka beristighfar. Kadang kami pun heran, di bulan Ramadan kita bisa bangun sahur, di bulan Ramadan kita bisa bangun sebelum subuh, tapi kenapa sahur kita cuma makan sahaja? Kenapa tidak istighfar dulu, berdoa dulu, minta ampun pada Allah, baru kita makan? Sebulan seperti itu, perhatikan, sebulan kita seperti itu, sisa 11 bulan kita telah terbiasa, jadi habits, jadi pola hidup. Maka orang-orang yang mau bangun tahajud, kemudian mau untuk beristighfar walaupun 5 menit, 10 menit, nanti Allah akan arahkan hidupnya. Hei fulan, kamu begini. Hei fulan, kamu begitu. Hei fulan, jangan buat ini. Hei fulan, jangan buat itu. Allah akan arahkan hidupnya untuk menjadi seorang ahli surga, hingga semua cinta pada maksiat dalam hatinya Allah ambil, hingga semua kenikmatan bermaksiat dalam hatinya Allah cabut. Dia mau bermaksiat gak enak lagi. Dan ini pernah kami praktekkan, hadirin sekalian. Seorang mahasiswa datang ke kami, Ustaz, iya, saya suka nonton ini nonton itu, bagaimana cara menghilangkannya? Saya ajarkan ke dia, tolong baca surat Al-Baqarah, tolong baca Ali Imran, karena ini dua surat ini Az-Zahrawain. Masya Allah, dia banyak hafalannya. Seingat saya dia hafal 7-8 juz.
Saya ajarkan ke dia tolong baca sehari minimal 3 juz, agar matanya terbiasa dengan Al-Quran. Berlalu 2 bulan, 3 bulan, alhamdulillah dia bisa lepas dari maksiatnya. Masuk bulan keempat, kena godaan lagi. Kemudian saya ajak dia, baik kamu bangun kira-kira 1 jam sebelum subuh, banyakkan istighfar. Apa yang dia alami hadirin, hanya satu pekan dia amalkan. Apa dia bilang? Ustaz, saya benci dengan maksiat itu. Bahkan kalau saya lihat ada teman saya yang begitu, saya benci sama dia. Saya bilang ke dia, jangan benci orangnya, cukup benci sifatnya saja. Maka hadirin yang dirahmati Allah, karakter yang kedua yang hendaknya merupakan salah satu goal, tujuan dalam hidup kita. Bagaimana? Apapun profesi kita, apapun kegiatan kita, apapun pekerjaan kita, minimal kita bisa bangun sebelum subuh, kita bisa interaksi yang baik, kita bisa duduk, kita bisa tawajuh dengan Rabb kita, hanya kita dengan Rabb kita saja. Kita bisa beristighfar, kita bisa minta ampun kepada Allah, kita bisa minta hajat-hajat kita juga. Nanti Rabbuna akan mengarahkan kehidupan kita pelan-pelan menjadi orang baik, pelan-pelan menjadi orang baik, sebagaimana ayat sebelumnya, innahum kanu qabla dzalika minal muhsinin. Baik, wa ba'du dzalika muhsinin wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dan mereka adalah orang-orang yang di dalam harta mereka berikan hak orang lain untuk yang meminta, dan juga mereka berikan untuk orang-orang yang benar-benar tidak mampu. Yang kami tangkap di sini karakter ahli syurga, yakni orang-orang yang terus mau berusaha, ekonominya membaik. Ada orang yang bilang jangan banyak-banyak kerja, itu dunia. Bukan. Ayat ini menjelaskan orang yang berjuang untuk ekonominya pelan-pelan membaik dan bisa sedekah sana sini, itu merupakan ahli syurga. Malam hari mereka banyak istighfar dan salat malam, siang hari mereka bermuamalah dengan baik. Mudah-mudahan kita termasuk karakter yang dipilih oleh Allah menjadi ahli syurga. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa zikril hakim. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، اتقوا الله حق التقى ورقبوه في السر والنجوى. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم اصلح أمة نبينا محمد، اللهم ارحم أمة نبينا محمد، اللهم انصر أمة نبينا محمد، اللهم انصر إخواننا المسلمين، اللهم انصر مسلمين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم انصر إخواننا في غزة. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة